Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Dafa Alfariji. Saya mahasiswa aktif UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang 10 pertanyaan soal ilmu komunikasi. Yang pertama ada soal komunikasi adalah proses di mana seseorang menyampaikan stimulus dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang lain. Hal ini dikemukakan oleh siapa? Di sini jawabannya adalah hal ini dikemukakan oleh Shannon dan Weaver. Kenapa? Karena mereka adalah tokoh yang mengembangkan model komunikasi linear. Nah, menurut mereka, komunikasi melibatkan pengirim pesan, saluran, penerima, dan gangguan atau noise. Tujuan utamanya adalah untuk mengubah perilaku penerima. Seperti itu. Soal yang kedua, komunikasi yang memiliki kesegaran umpan balik paling rendah adalah, jawabannya adalah komunikasi massa. Karena komunikasi massa seperti TV, radio, ataupun koran itu bersifat satu arah. Jadi penonton tidak dapat atau tidak bisa langsung memberikan respon kepada komunikator, sehingga feedback yang diberikan itu sangat lambat atau bahkan sampai tidak ada feedback sama sekali. Soal ketiga adalah komunikasi merupakan proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada penerima. Nah, untuk mengubah suatu perilaku seseorang. Nah, siapakah yang mengungkapkan hal tersebut? Jawabannya adalah Alfred M. Roger. Roger menekankan bahwa komunikasi itu bertujuan untuk memengaruhi perubahan perilaku seseorang. Dia juga terkenal lewat teorinya, yaitu teori difusi inovasi, yang menjelaskan bagaimana ide menyebar dalam suatu masyarakat. Soal selanjutnya yaitu keempat. Jika komunikasi dianggap sebagai proses linear, maka orientasinya berpusat pada apa? Nah, jawabannya adalah orientasinya berpusat pada sumber. Mengapa demikian? Karena dalam model linear, pengirim atau komunikator itu menjadi pusat utama penerima. Nah, penerima itu dianggap sebagai pasif. Hal ini tidak cocok untuk komunikasi dua arah seperti komunikasi tatap muka. Soal selanjutnya, yang kelima adalah apa fungsi komunikasi saat digunakan untuk menghibur? Contohnya seperti dalam stand up comedy. Nah, jawabannya adalah fungsinya sebagai menghibur, karena komunikasi itu tidak hanya menyampaikan suatu informasi, tapi dapat juga untuk seperti menjadi hiburan. Nah, tujuan hiburan tersebut agar penerima atau audiens itu merasa senang, tertawa, rileks, sampai bahagia. Jadi jika ditanya fungsi komunikasi untuk hiburan itu sebagai apa? Ya, jawabannya adalah sebagai hiburan. Lanjut soal berikutnya yaitu soal ke-6. Nah, soalnya adalah apa yang dimaksud dengan parabahasa? Jawabannya adalah parabahasa adalah cara kita mengucapkan kata, bukan kata yang diucapkan. Penjelasannya nih seperti parabahasa itu mencakup nada suara, kecepatan bicara, intonasi, dan tekanan kata. Contohnya seperti kata sayang, itu bisa terdengar marah atau bisa romantis, tergantung bagaimana kita mengucapkannya. Lanjut soal berikutnya yaitu ke-7. Soalnya adalah komunikasi penting dalam membangun konsep diri, akulturasi diri, dan memupuk hubungan sosial. Ini adalah fungsi komunikasi sebagai apa? Jawabannya adalah fungsi komunikasi sebagai sosial, yaitu karena fungsi ini menunjukkan bahwa komunikasi membantu manusia untuk mengenal dirinya sendiri, berinteraksi dengan orang lain, ataupun mempertahankan relasi sosial. Soal berikutnya yaitu soal yang ke-8. Ada pertanyaan, apa gangguan komunikasi yang disebabkan oleh kesalahan bahasa? Itu disebut dengan gangguan apa? Nah, jawabannya adalah itu disebut dengan gangguan teknik, karena gangguan ini terjadi karena kesalahan dalam struktur bahasa, dalam pengucapan, ataupun dalam tata bahasa yang dapat menyebabkan pesan tidak tersampaikan dengan baik.
Lanjut pertanyaan yang ke-9, yaitu siapa yang merintis studi komunikasi formal di universitas? Jawabannya adalah Harold D. Laswell. Mengapa demikian? Karena ia adalah ilmuwan politik yang merintis kajian komunikasi secara akademik. Teorinya yang terkenal adalah Usai Menuit Channel to Word to Whom with Effect. Lanjut pada pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan ke-10. Lambang tidak memiliki makna jika tidak dimaknai. Komunikasi ini termasuk proses apa? Jawabannya adalah proses simbolik, karena komunikasi menggunakan simbol seperti kata-kata, gambar, gestur, tetapi maknanya tergantung pada interpretasi individu atau budaya. Nah, tanpa pemaknaan simbol itu komunikasi tidak berarti sama sekali. Meanwhile, saya sahau pertama adalah soal yang pertama ada di soal tip win sunan. Aduh keren perkenalan mau jajan sebut hal tersebut bos. Astagfirullahaladzim. Apa nana kewajiban samtus tues keren lebih cepet pisan.